Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang berusaha merahasiakan kekalahan ini, bahkan melarang siaran radio. Namun, siaran tentang kekalahan Jepang tetap tertangkap di Indonesia dan didengarkan oleh Sultan Syahrir. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of mine. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Peranan kita di sini untuk melancarkan rencana untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia, tanah kita masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki kabar gembira bagi kita semua. Saudara semua, saya memiliki kabar gembira untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengarkan radio BBC London. Oleh karena itu menjadi suatu kekosongan kekuasaan bagi Indonesia. Itu merupakan kabar gembira bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, apa yang dibicarakan tentang kekosongan kekuasaan? Maksudnya apa? Jepang tidak lagi menjalankan kekuasaan di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu dan belum sepenuhnya menguasai negeri kita. Oke, saya mengerti penjelasan Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda Tuan, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju dengan Bung Syahrir, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita menuju ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno segera memutus dengan pihak Jepang. Bagaimana para saudara, setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat sedemikian? Karena PPKI adalah badan pembentukan badan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang di proklamasi kita sendiri. Maka dari itu, kita sepakat untuk menolak berbagai ide dari Jepang, karena kemerdekaan kita layak banget sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian pergi ke Diaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan golongan muda untuk merebutkan kekuasaan Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Hoirul Soleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis mendatangi rumah Soekarno untuk menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kang Mas ada keperluan apa? Ibu, ada yang ingin kita sampaikan. Oh, kalau begitu silahkan masuk, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, ada yang datang pergi mencarimu. Oh iya, siapa Bu? Para pemuda ingin membicarakan rapat penting katanya. Baiklah, saya akan menunjukkan. Silakan Bu. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah pada sekutu di BBC London di Bandung. Maka dari itu kami para golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya semua sama, agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya di dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas hal ini dalam rapat PPKI. Bukankah PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain? Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan itu dalam
rapat PPKI, karena rapat PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan sendiri mengapa harus menunggu janji Jepang. Kekuatan splinter ini tak akan mampu untuk mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperuntukkan itu? Apa benar kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita proklamasi kemerdekaan ini, semakin itulah kita mengakhiri penderitaan rakyat ini. Inilah waktu yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan luar. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena terjadi perbedaan pendapat, keempat golongan muda berpamitan dan meninggalkan kediaman Soekarno dengan kesal. Setelah itu, Soekarno memanggil golongan tua untuk membahas masalah tersebut. Bagaimana ini para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini? Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi para sekutu yang hendak banyak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dibahas dalam sidang PPKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Nah, lagi pula mereka masih muda dan pikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sepakat. Baiklah, tidak sepakat. Meski berat hati, para pemuda menyusun strategi dan akhirnya memutuskan mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa tekanan Jepang. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan setuju dengan kita. Kita harus mencari jalan keluar sendiri. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita menculik Insinyur Soekarno dan Bung Hatta di Jakarta, bertujuan agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang yang merupakan markas peta yang dipimpin oleh Josu Beno. Letaknya di bawah pimpinan Komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan dengan ikan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah, kalau begitu kita akan melakukannya malam ini. Para pemuda menyetujui ide Darus tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok muda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang diawal oleh pasukan peta yang di bawah pimpinan Darus.